Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Terang Agung Motorsport, surganya mobil sport dan mobil premium. Hari ini kita masuk barang baru ya. Ini salah satu SUV jarang ada di pasaran di Surabaya, terutama jarang ya teman-teman. Dan harganya yang paling kompetitif daripada yang di market maupun di lain seluruh Indonesia ya. Kita buka harga murah meriah, pokoknya kalian pantau aja langsung untuk unit mobilnya. Kita punya Mercedes-Benz GLE 400 Coupe tahun 2015. Change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. I wish that I could change what you wanted. Di sini kalian bisa lihat ini yang versi AMG. Jadi sudah body kit depan, belakang, kanan, kirinya itu sudah pakai AMG ya. Terutama lagi ini recordnya dari Kedaung Satria Motor ya, di Surabaya, Dalan Mercy. Platnya L, asli Surabaya, pajak sampai bulan 12 Desember ini ya. Dari bagian grillnya beda dengan yang tipe GLE 400 biasa. Grillnya ini lebih besar dan kokoh ya teman-teman untuk posisinya ini. Dan sudah ada ciri khasnya, emblemnya Mercy masih mulus, krum-krumnya juga masih kinclong abis ya teman-teman, nggak pakai busam ya teman-teman. Untuk di bagian bumpernya ini sudah ada corner sensor. Untuk di bagian bumpernya corner sensor, dua kiri sama dua kanan, jadi totalnya 4. Sama untuk yang versi GLE 400 Coupe itu ada list chrome-nya ya di bagian diffuser bumpernya di bagian depan ini. Sama untuk headlampnya sendiri ini sudah menggunakan LED Intelligent Light System. Kalian bisa lihat ini sudah ada lampu DRL-nya. Ketika di malam hari ini sangat cakep, dan ini sudah jadi satu dengan lampu sen ya di bagian lampu garis ini. Sama ada 2 buah proyektor. Ini proyektornya sudah menggunakan yang model ketika kalau kalian berbelok dia mengikuti arah belokan kita ya. Nanti kita shootkan sinematik ini ya. Light system. Nah, kalian bisa lihat untuk lampunya itu cakep ya teman-teman. Dia ketika kalian berbelok dia bisa posisi mengikuti arah kalian. When in cornering and on bends. Plus, the cornering light function improves the illumination of the road. Pak, mesinnya kalian bisa lihat, ini kan kondisi kita syutingnya di terang ya. Ini masih mulus, kinclong, tidak ada bekas sepetan. Kalian bisa cek langsung unitnya di Surabaya ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke bagian sebelah sisi kiri ya. Di fender depan kiri, ini kalian bisa lihat mulus ya. Cacatnya juga masih mulus, tidak ada cacat sama sekali. Dan untuk yang tipe coupe-nya, ini velgnya sangat besar ya teman-teman daripada kompetitor SUV lainnya. Karena ini menggunakan ring 21 dengan profil ban depan 275/45 menggunakan ban Michelin. Ini yang versi AMG, jadi velgnya itu bawaannya AMG ya. Palang 5 ya ini, palang 5, PCD-nya juga PCD 5. Dan disc brake-nya sendiri ini sudah menggunakan yang model floating ya, jadi ada ventilasi disknya ini. Untuk yang di bagian spionnya kita tunjukkan ya. Untuk di bagian spionnya ini sudah ada lampu LED. Ketika kalian remote di malam hari dia otomatis akan menyinari tempat parkir kalian ya. Jadi kalian tidak perlu bingung kalau mobil kalian di parkiran, kalian tinggal otomatis remote, dia otomatis akan nyala lampu. Di bagian sini spionnya masih mulus ya, tidak ada cacat sama sekali atau beset ya. Biasanya kalau mobil yang mobil second itu terutama pasti beset-besetnya itu di bagian sini karena menyenggol mengemudi atau pengendara motor ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini juga sudah ada lampu sennya di bagian sini.
Ini sudah auto retract ya, jadi kalau kalian tekan tombol kunci dia otomatis akan melipat sendiri. Untuk di bagian pintu depan kiri kalian bisa lihat ini bodinya masih mulus sekali ya teman-teman, mulus, dan handle-nya sendiri ini sudah menggunakan model otomatis seperti Alphard ya. Jadi kalau kalian menguncinya dari sini juga bisa, maupun kalau membuka dari sini. Dan ini sudah dilengkapi dengan footstep di bagian bawahnya, sama seperti di bagian kanan juga ada ya teman-teman. Footstepnya masih bagus, bahannya ini aluminium ya. Terus ini ada karetnya bagian sini. Ini memudahkan pengendara kalau naik ke SUV GLE 400 Coupe. Sekarang kita bahas untuk di bagian atas. Di bagian atas ini atapnya juga sudah full panoramik. Jadi ini merupakan SUV yang paling canggih ya di tahun 2015, karena dia itu kemewahannya, fiturnya benar-benar dipikirkan oleh Mercedes-Benz. Untuk di bagian pintu belakangnya ini masih mulus, tidak ada cacat sama sekali. Cat-catnya juga kalian bisa lihat antara yang pintu depan sama pintu belakang itu masih sama sekali ya teman-teman. Jadi mobil kalau bekas sepet itu sudah ketahuan, kalau di bagian sini maupun sini sudah ketahuan teman-teman. Jadi kalau di Tranganggo Motorsport kita jamin tidak ada sepetan atau cat ulang ya teman-teman. Mantap Eko. Untuk di bagian handle-nya, di bagian belakang juga sama. Itu menggunakan chrome, dan akses smart key-nya juga mudah. Ketika kalian sini dia otomatis membuka, ini menutup. Untuk yang paling uniknya lagi kalau dia di coupe itu yang dari tekuan garis fender belakang ini kan modelnya mengerucut ke bawah ya teman-teman. Jadi modelnya benar-benar sporty tapi S-kelasnya SUV ya teman-teman. Jarang ada loh, jarang ada di Surabaya. Untuk fender belakang juga sama, ini masih mulus ya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat bagian pintu belakang sama bagian fender belakang ini kalian bisa lihat, atau langsung datang aja ke lokasi kita di Surabaya ya teman-teman. Ini benar-benar tidak ada sepetan sama sekali, masih mulus semua ya, kinclong. Untuk headlampnya sendiri atau stop lamp belakang ya teman-teman. Untuk stop lamp belakang itu juga masih mulus ya, di bagian sini maupun di bagian chrome-nya sini juga masih mulus, kinclong, nggak ada cacat sama sekali. Bagian bumper juga sama, masih kinclong, dan sudah dilengkapi dengan corner sensor. Sama satu lagi teman-teman, kita bahas lagi untuk velg belakangnya ya. Di velg belakang ini paling besar ukurannya di SUV lainnya ya, karena menggunakan velg AMG dengan ring 21, profil ban 315/40. Ini yang paling lebar ya profil bannya, yang belakang 315 ring 21. Kalian bisa lihat ini velgnya masih mulus, tidak ada cacat. Ini sudah menggunakan disc brake juga untuk bagian belakang. Sekarang kita lihatkan untuk di bagian belakang bagasi. Kita bahas untuk di bagian bagasi belakang GLE 400 Coupe tahun 2015. Kalian bisa lihat ini kacanya cukup besar ya di bagian belakang. Kacanya besar dan tidak ada yang retak atau pecah. Kalian bisa langsung cek di unit aja. Untuk bagasinya dia modelnya agak kecil ya untuk bagasinya, tapi ini untuk cat-catnya masih mulus ya, full original cat, tidak ada sepetan. Dan yang terutama di GLE 400 Coupe itu sudah 4MATIC, jadi penggerak 4 roda, 4 depan sama belakang sama-sama ya teman-teman. Jadi makanya kalau tarian torsinya itu jambak, nanti kita sebutkan juga untuk torsi dan cc mesinnya. Sekarang kita lihatkan untuk bagian bumper belakang, ini juga mulus, tidak ada cacat, sama sudah menggunakan dual pipe. Kiri sama kanan itu sudah menggunakan dual pipe. Di bagian sini ya teman-teman, bagian sini. Nah, kita lihatkan bagasinya masih normal semua dari segi power backdoor maupun tuas membuka tutupnya itu masih normal. Dan satunya lagi, ini yang paling antik, ini masih plastikan ya untuk di bagian footrest bagasi ya. Ini masih plastikan dan sudah ada. Ini bisa kalian lepas atau enggak ya ini. Nah, ini pelepasannya seperti ini. Spalator. Jadi fungsinya ini kalau kalian menaruh barang di sini tidak bakal terlempar ke bagian depan. Itu fungsi dari spalator. Untuk bagasinya sendiri ini cukup luas ya teman-teman.
bagasinya luas di kelas coupe ya. Untuk ban serepnya juga masih lengkap, dongkrak juga masih lengkap semua, tidak ada cacat sama sekali. Velgnya ini menggunakan velg kaleng ya, agak kecil velgnya, cuma ini sudah dihitungkan oleh Mercedes-Benz, jadi masih aman ya teman. Kita kembalikan lagi untuk spalatornya. Untuk pengembalian spalatornya cukup mudah, tidak ribet ya. Sekarang kita coba untuk tombol menutupnya. Ini masih normal semua ya, tidak ada cacat, dan mobil dijamin kualitasnya. Sekarang kita kembali di bagian interior, kita lihatkan untuk detail interior di GLE 400 Coupe tahun 2015. Kalian bisa lihat untuk bagian joknya, terutama kita bahas jok dulu ya. Di bagian joknya ini masih bagus, kulit-kulitnya masih kencang semua, tidak ada sobek atau pecah-pecah ya. Ini yang versi AMG, jadi sudah ada stitching merahnya di bagian sini, sama di bagian sini sudah ada stitching merahnya. Jadi kelasnya itu sporty look ya teman-teman. Jadi sporty looknya dapat, sama di bagian sisi sini sudah ada lumbar support. Jadi kalau kalian membutuhkan di bagian punggung belakang ini juga masih ada lumbar supportnya ya. Untuk di bagian bawahnya, di bagian sini ini juga masih mulus ya. Ini tidak ada pecah-pecah, masih mulus semua. Ciri khas dari AMG. Sama kita lihatkan untuk di bagian door trimnya, di bagian door trim pintu sebelah depan, kalian bisa lihat ini sudah ada 3 memory seat, sama speakernya ini menggunakan Harman Kardon, jadi premium ya teman-teman. Ini untuk tombol membuka dan mengunci di bagian sini, sama sudah ada door handle aluminium dan aksen aluminium di bagian sini. Untuk yang versi AMG ini untuk di bagian door trimnya juga beda. Ini sudah ada stitching merah, jadi sporty. Sama di bagian sini ini soft touch ya, bahannya soft touch. Dan ini power window-nya juga sudah all auto untuk membuka atau menutup. Ini juga sudah dilengkapi auto retract. Kalau kalian pengen auto retract, ini tombol bagasi masih sama di bagian pintu sebelah sini, dan ini speaker Harman Kardonnya juga ada di bagian sini. Sekarang kita lihatkan untuk di bagian setirnya dan kondisi setir di GLE 400 Coupe 2015. Si bagian setir di GLE 400 Coupe yang unit kita punya, kalian bisa lihat ini kulit-kulitnya masih kencang semua ya. Kalau mobil sering dipakai, apalagi pemakaiannya driver ya atau supir, itu pasti di sini pasti kalah ya. Di bagian sini ini masih mulus lah unitnya ini. Sama di bagian sini sudah ada ini untuk tombol volume atau telepon sebelah kanan. Ini untuk tombol menu di MID display bagian speedometer. Sama ini sudah ada untuk outside temperatur di bagian luar, suhu udara luar ini 32,5 derajat Celcius. Jamnya jam 10. Nah, terus sama yang di bagian sini untuk navigasi kita bisa setting di bagian sini, atau audio kita bisa nyalakan juga di bagian sini. Jadi ini banyak sekali ini menunya teman-teman. Sama ini untuk kilometernya sendiri yang kita punya di GLE 400 Coupe AMG ini 49.000 mile ya. Kenapa kilometernya rendah? Karena kalau mobil Eropa, apalagi kalau mobil Eropa jarang dipakai, apalagi terdiam di garasi, itu juga sayang-sayang juga ya teman-teman. Jadi kalau kalian membayar pajak yang cukup mahal, kalau kalian nggak pakai mobil Mercy atau kalian punya, kalian tidak pakai, itu kan juga sayang gitu loh. Iya. Jadi dipakai aja. Dan kalau Mercy, terutama Mercy ya, Mercy kalau dipakai terus itu dia akan awet ya teman-teman, jadi tahan, nggak ada kerusakan apapun atau aneh-aneh ya. Ini sudah ada tombol cruise control di bagian sini, ini untuk speedotronic ya juga sama. Ini untuk lampu senya di sebelah kiri ya untuk mobil Eropa. Ini wiper juga jadi satu di bagian sini, sama lampu ya, lampunya di bagian sisi kanan ya, masih sama dengan Mercy unit lainnya. Dan ini juga sudah menggunakan engine start stop button ya teman-teman. Seperti ini. Kalian bisa lepas dan menggunakan anak kunci ya. Anak kunci seperti ini. Nah,
Jadi kalau kalian ingin menggunakan engine start stop, kalian tinggal tempelkan lagi. Ini posisi nyala kita bisa cabut loh teman-teman. Jarang ada kalau Mercy kecanggihannya seperti ini ya teman-teman. Nggak ada lagi. Kembali ke sebelah sisi kiri untuk di bagian konsol tengahnya. Kalian bisa lihat ini konsol tengahnya kita nyalakan untuk head unitnya. Ini juga ada emak display dari Mercedes-Benz. Dan kecanggihan lagi, ini sudah bisa navigasinya sudah bisa kita pakai ya teman-teman. Kita lihatkan untuk mapnya. Nah, kita sekarang posisi di showroom di Kertajaya. Ini kalian bisa lihat, kalau kanan ini kan Dharma Wangsa, ke kiri ini Pucang ya teman-teman. Untuk di bagian AC-nya ini juga masih mulus, sama di bagian untuk kulitnya di bagian depan. Kalau mobil jarang dijemur, kalian bisa lihat ini tidak lengket sama masih kencang semua ya untuk kulit-kulitnya. Sama ini speakernya banyak ya teman-teman. Jadi ada tiga speaker di bagian depan untuk speaker bassnya. Sama head unitnya ini juga sudah besar ya ukurannya. Daripada yang tipe ML400 itu agak kecil. Ini versi besarnya. Yang tombol tengah ini juga masih sama fungsinya, ini untuk tombol telepon, ini match ketika kita ganti lagu, ini untuk menyalakan atau mematikan head unit. Sama di bagian sini untuk radio, media, navigasi, telepon. Ini juga sudah ada changer CD di bagian sini. Masih normal semua ya changer CD-nya. Ini traction, untuk kita mematikan traction control kita bisa off-kan di bagian sini. Ini untuk ketika kalian di lampu merah, kalian injak rem, dia otomatis mesin akan mati. Itu fungsinya untuk menghemat bahan bakar ya. Ini untuk mematikan corner sensornya kalau kalian tidak mau ada bunyi. Ini lampu hazard di bagian sini. Kita pindah ke bagian bawah. Di bagian bawah AC sudah menggunakan dual zone. Jadi pengaturannya kita bisa berbeda. Kalian lihat ya, ini di bagian sini kan low. Ini kita setting 18. Kalau kalian ingin setting ini sama, ini kita tinggal matikan ini. Nah, dia otomatis akan jadi 18. Di bagian sini untuk kipasnya. Ini untuk alas semburan kipas di bagian sini. Sama yang kita lihatkan juga untuk di bagian bawahnya. Di bagian bawah AC ini ada cup holder. Cup holdernya ini kita bisa setting ya. Ini hanya ada di GLE 400 Coupe ya. Ini untuk minuman dingin, atau kalau mau minuman hangat atau panas, ini juga bisa memanaskan ya teman-teman. Jadi jarang ada untuk di mobil-mobil yang sekarang ini. Ya, Gedung Satria Motor di Citraland Surabaya. Untuk di bagian sini, ini juga masih mulus semua ya. Ini untuk tombol-tombolnya, sama di bagian sini listnya. Ini kalau kalian ingin mode berkendara sport, dia otomatis dari segi performa maupun handlingnya itu akan jadi sport ya. Dan tarikannya itu benar-benar galak sekali ya teman-teman. 3000 cc, V6, 333 HP, dan torsi 480. Sekarang kita lihatkan untuk di bagian atas mobil SUV GLE 400, terutama di bagian atapnya ya. Kalau di GLE 400 itu nggak ada ya teman-teman, hanya ada yang di tipe coupe-nya. Coupe-nya itu panoramiknya sangat besar dan mewah sekali teman-teman. Dan kalian bisa lihat, ini kacanya ini besar sekali. Ini kita coba untuk buka ya ini teman-teman. Kalian bisa lihat, untuk pembukaannya ini masih normal semua ya, nggak ada cacat sama sekali. Untuk pembukaannya, nah ini salah satu SUV yang paling besar di bagian atas sunroofnya atau panoramiknya ya. Coba sekarang kita tutup untuk atas atapnya. Ini harus ditahan ya kalau kalian menutup, karena ini posisinya kalian bisa lihat, posisinya masih GLE 400 Coupe. Ini airbagnya juga sudah safety ya di bagian pilar sebelah, pilar A, pilar B, sama bagian pilar di bagian ketiga itu juga ada. Bagian kursi ini juga ada ya teman-teman airbagnya. Sekarang kita lihatkan untuk kondisi jok belakang di SUV GLE 400 Coupe ya. Kalian bisa lihat ini joknya masih mulus.
Dan apalagi yang tipe AMG itu kalian bisa bedakan, ini sudah ada stitching merahnya di bagian sini. Dan untuk kulit bagian tengahnya ini juga bagus ya, coraknya ini corak sporty. Untuk bagian tengahnya ini juga sama sporty. Untuk di bagian headrest ini masih bagus semua ya. Untuk headrestnya nggak ada cacat sama sekali. Dan ini kita bisa lipat maupun kita tegakkan seperti ini ya. Nah, ini kita bisa lipat karena ini 2 row. Jadi untuk yang penumpang di belakang ini bisa 3, karena untuk headrestnya di bagian tengah ini kita bisa naikkan seperti ini. Jadi bisa 3 penumpang ya. Nah, sekarang kita lihatkan untuk dodot di bagian belakang. Dodot di bagian belakang itu sangat nyaman ya, dengan tinggiku 172 dan ini headroomnya ini sangat lega ya teman-teman. Jadi headroomnya ini masih ada space untuk kita. Sama untuk di bagian kelegaan di legroomnya, ini kita majukan posisi maju ini juga cukup lega dan kaki kita bisa selonjorkan di bagian belakang. Jadi meskipun dia SUV tapi di Mercedes-Benz itu tetap nyaman ya, beda dengan kompetitornya. Ini SUV-nya cukup nyaman ya di bagian belakang. Sama untuk di bagian sini sudah ada lampu LED kanan dan kiri. Tombolnya di bagian tengah, di bagian depan. Ini untuk hanger baju, kalau kalian bawa baju tinggal kalian taruh sini. Sama untuk di bagian door trimnya ini juga sudah ada speaker ya di bagian sini. Speaker kanan kiri, sama ini juga speaker. Jadi speakernya ini cukup banyak ya di SUV GLE 400 Coupe. Nah, sekarang kita kembali di bagian mesin GLE 400 ya, di Mercy GLE 400 Coupe tahun 2015. Kalian bisa lihat untuk kondisi, kita bahas dulu untuk kap mesinnya. Kondisinya ini benar-benar mulus, tidak ada cacat, tidak ada bekas tabrak. Kalian bisa lihat dari tekuan bodinya ini masih mulus semua ya. Dan cat-cat masih full original berwarna abu-abu metalik. Sama kita lihatkan untuk di bagian mesinnya di GLE 400 Coupe 2015 ini horsepowernya mencapai 333 HP dan torsi 480 Nm dengan kapasitas cc 3000 cc V6 ya teman-teman. Jadi ini kalau kalian di mode sport dia otomatis tarikannya itu beda ya teman-teman dengan yang kompetitor lainnya. Dan apalagi ini unit yang kita punya ini benar-benar mulus dan tidak ada rebus ya di bagian mesin, ABS, air radiator dan lain-lain masih utuh semua. Untuk di bagian sini stikernya juga masih utuh dari bawaan Mercy-nya. Sekarang kita bandingkan harga di kompetitornya atau di penjual yang jual ya. Kalian bisa lihat dari slide ini. Nah, kalian bisa lihat itu orang buka di rata-rata 950, harga kredit 975, 1M lebih ya teman-teman. Kalau kita buka 875, cash atau kredit sama aja teman-teman, nggak ada bedanya. Kalian bisa langsung cek unit. Posisi kita di Surabaya, 875 masih bisa nego ya teman-teman. Jadi kalian japri aja nomor WA di pojok kanan bawah ini ya. Nanti kita taruh nomor WA, jadi kalian langsung japri aja. Thank you teman-teman yang telah menonton. See you next video. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube Terangagung Motorsport ke teman-teman kalian. Thank you. See you next video. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark.